Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solihah. Hari ini kita lanjut belajar IPS di bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN ya. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari uraian pada bab ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang kedua, mendeskripsikan perdagangan antar pulau, lalu antar negara, lalu kita menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur, lalu terakhir kita menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada bab ini ya. Selanjutnya peta konsep ini adalah materi kita. Yang pertama, kita akan bahas keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Di sini ada pelaku ekonomi. Lalu dari situ ada namanya perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara, dan penguatan ekonomi maritim dan agrikultur yang kemudian ini ketiga hal ini tentunya adalah untuk peningkatan pendapatan nasional. Lalu ada redistribusi pendapatan nasional, artinya pendapatan nasional ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat, dan terakhir tentunya kita akan mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah peta konsepnya. Baik anak-anak, materi pembelajaran pada bab 3 ini ada 4 subbab ya. Yang bagian A, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Bagian B, perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Bagian C, penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Dan yang bagian terakhir, bagian D, pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Jadi anak-anak semuanya tidak ada daerah yang sanggup memenuhi kebutuhannya dari daerahnya sendiri. Hal itu disebabkan keragaman sumber daya antar daerah. Ada daerah yang kelebihan produk tertentu, ada juga daerah yang kekurangan. Dengan demikian terjadilah namanya perdagangan antar daerah atau antar pulau di Indonesia. Aktivitas perdagangan akan terjadi melalui adanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi, yaitu yang meliputi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Dengan keunggulan dan keterbatasan suatu daerah yang disebabkan karena potensi daerah akan timbul namanya permintaan dan penawaran serta perdagangan. Untuk pengembangan perdagangan diperlukan penguatan produk unggulan dari suatu daerah atau negara, seperti penguatan ekonomi maritim dan agrikultur untuk negara kita Indonesia. Pengembangan di dua sektor tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional. Lalu pendapatan yang diperoleh suatu negara akan didistribusikan kembali untuk kepentingan masyarakat yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Jadi anak-anak, kebutuhan itu harus dipenuhi oleh setiap manusia dan kebutuhannya pasti berbeda-beda dan beraneka macam. Nah, di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kita tentu tahu ya bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah baik jumlah maupun kualitasnya. Coba anak-anak hitung berapa macam jumlah barang yang anak-anak gunakan setiap hari. Tentunya kita akan terkejut ya bahwa dalam satu hari kita telah menggunakan puluhan barang untuk kita konsumsi. Tentunya barang-barang yang kita konsumsi itu berbeda dengan yang dikonsumsi orang lain. Hal itu menunjukkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia berbeda-beda dan beraneka ragam. Faktor ruang akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan, atau masyarakat pesisir pantai. Demikian pula tindakan atau perilakunya dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Lalu, barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam.
Oleh karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Ini adalah contoh sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. Nah, di sini ada Pulau Sumatera, itu ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan selanjutnya. Masing-masing provinsi tentunya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Lalu ada di Pulau Sulawesi, Sulawesi Utara, Tengah, Tenggara, Gorontalo, tentunya berbeda-beda. Lalu ada Maluku dan Papua. Nah, ini adalah contoh beberapa pulau yang ada di Indonesia. Nah, persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lain juga dapat dikenal sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian. Nah, perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan namanya aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, sementara Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Jadi anak-anak jangan lupa ya, ada aktivitas perdagangan sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang semua itu dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Untuk pelaku-pelaku ekonomi akan kita bahas satu persatu ya. Jadi anak-anak, kesimpulannya aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, di sini kata kuncinya ada pelaku-pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen, lalu rumah tangga keluarga atau konsumen, lalu ada rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir ada rumah tangga luar negeri. Untuk selanjutnya, pengertian pelaku ekonomi. Baik anak-anak semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak asing lagi melihat orang yang membajak sawah dan menanam padi. Lalu padi yang telah diolah menjadi beras dijual kepada agen. Nah, dari agen inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani yang menanam padi, agen, dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Jadi, apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah produsen pupuk mengemasi pupuk yang hendak dijual. Lalu yang kedua, siswa-siswi membeli makanan di kantin. Gambar yang ketiga ada penarikan pajak oleh pemerintah, dan gambar yang keempat ada distribusi produk impor dari luar negeri. Nah, dari keempat gambar ini menggambarkan pelaku ekonomi, di mana gambar yang pertama adalah pelakunya seorang produsen, gambar yang kedua adalah konsumen, gambar yang ketiga pelakunya adalah pemerintah, dan gambar yang keempat pelakunya adalah luar negeri. Baik, inilah yang akan kita pelajari pada pembahasan kita kali ini. Jadi pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Lalu apa sih perannya mereka? Jadi, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga, kita namakan itu rumah tangga konsumen atau RTK. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang
dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain dinamakan rumah tangga produsen. Selain pihak yang menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut rumah tangga pemerintah. Lalu hasil produksi sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi kita jual ke masyarakat luar negeri. Hal itu menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut ekspor. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negara lain. Arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor ini disebut rumah tangga luar negeri. Jadi, pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Selanjutnya, kita akan melihat masing-masing peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Di mana ada 4 pelaku ekonomi tadi, kita akan melihat satu persatu. Peran RTK, peran rumah tangga produsen atau RTP, peran rumah tangga pemerintah dan luar negeri. Oke, kita masuk yang A, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga keluarga atau sering disebut rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Nah, di sini rumah tangga konsumen itu memiliki 2 peran. Pertama sebagai konsumen, yang kedua sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, maka konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatannya terdiri atas 4. Yang pertama sewa atau rent, yaitu sewa akan didapatkan jika rumah tangga keluarga itu memberikan sewa tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga bunga atau interest, balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang keempat laba atau keuntungan, profit, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Nah, kita lihat penjelasannya satu persatu ya. Oke, pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan tersebut maka akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sehingga ada interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Dari kegiatan itu bisa kita lihat bahwa peran rumah tangga konsumen yang pertama, pemakai atau konsumen, barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Untuk menciptakan barang dan jasa dibutuhkan berbagai macam faktor produksi. Siapa yang tahu faktor produksi? Secara umum, faktor produksi itu dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sumber daya alam atau lahan, sumber modal, lalu yang ketiga sumber daya manusia atau tenaga kerja atau SDM, serta kewirausahaan atau keahlian. Nah, keempat komponen ini diperlukan untuk proses produksi.
Oke, kita lihat yang pertama, faktor produksi alam, yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Pemilik lahan berperan sebagai pemasok faktor produksi alam kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, ia akan mendapatkan balas jasa berupa sewa atas faktor produksi yang ditawarkannya. Jadi anak-anak perusahaan, jika dia mau mendirikan pabrik atau bangunan, maka dia membutuhkan sewa atau tanah. Nah, itu digunakan atau didapatkan dari rumah tangga konsumen, sehingga jika rumah tangga konsumen menyediakan lahan, maka dia akan mendapatkan sewa sebagai balas jasanya. Lalu yang kedua, faktor produksi, yaitu modal. Faktor produksi modal tidak selalu berwujud uang. Faktor produksi modal ini bisa terdiri atas barang modal dan uang. Barang modal ini bisa berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Rumah tangga konsumen yang meminjamkan faktor produksi modal dalam bentuk uang, maka akan mendapatkan balas jasa berupa bunga. Yang ketiga, faktor produksi yang ketiga adalah tenaga kerja, yang merupakan tenaga kerja manusia. Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji. Jadi di sini rumah tangga konsumen itu menyediakan tenaga kerja. Artinya perusahaan itu akan berjalan proses produksinya jika dia punya pekerja. Nah, dia rekrut pekerja ini dia dapat dari rumah tangga konsumen. Terakhir, faktor produksi yang keempat adalah keahlian atau kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Keistimewaannya terletak pada kreativitas dan inovasi. Pelaku kewirausahaan adalah seorang wirausahawan. Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi kewirausahaan akan mendapatkan balas jasa berupa keuntungan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang B, peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Nah, hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar, yang kemudian akan dibeli oleh konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Oke, kita lihat peran yang pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang atau jasa. Nah, ini kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Nah, faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Ini merupakan peran rumah tangga perusahaan yang kedua, yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Contoh, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Nah, sebagai balas jasa atas faktor produksi ini, rumah tangga produsen memberikan upah atau gaji. Anak-anak bisa dilihat di gambar ini adalah hubungan antara rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Nah, dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen dengan RTK di pasar output atau pasar barang, di mana penjelasannya RTP akan memberikan barang dan jasa pada konsumen. Produsen ini akan membelikan barang dan jasa kepada konsumen. Dia menjual barang dan jasa, lalu karena konsumen sudah membeli barang dan jasa, maka dia akan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa.
Lalu selanjutnya dua garis panah di bawah ini menunjukkan hubungan RTP dengan RTK di pasar faktor produksi. Yang punya faktor produksi itu adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan melakukan atau menyediakan faktor produksi itu yang dibutuhkan oleh produsen. Sehingga produsen akan melakukan pembelian faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Lalu sebagai balas jasanya, dia akan melakukan pembayaran balas jasa faktor produksi. Yang 4 hal tadi ada sewa, upah, bunga, dan laba. Jadi ketika dia sudah membeli faktor produksi yang dia perlukan, maka dia akan memproduksi barang. Barang yang dia produksi akan dia jual kembali ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Jadi itu adalah hubungan antara pelaku ekonomi dua sektor, antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Oke, sekarang kita masuk yang C, peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah memiliki 3 peran penting. Yang pertama, pengatur atau regulator dalam perekonomian. Nah, perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Lalu peran lainnya adalah menentukan besarnya pajak. Lalu ada lagi kewenangan dalam pemberian izin dalam pendirian swalayan atau minimarket. Itu juga ada pada pemerintah. Kewenangan pemberian izin tersebut mencerminkan peran pemerintah sebagai regulator atau pengatur. Yang kedua, konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dia beli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu pemerintah harus membelinya ke perusahaan atau produsen. Sehingga di sini jelas rumah tangga pemerintah itu berperan sebagai konsumen. Lalu yang ketiga, produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Rumah tangga produsen di negara kita salah satunya berbentuk BUMN. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Contohnya, di sini ada badan usaha milik negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia dan PLN, perusahaan listrik negara. Oke, yang terakhir, peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional, di mana tadi sudah dijelaskan suatu negara jika dia kelebihan barang dan jasa, maka dia akan melakukan ekspor ke negara lain dan dia juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, dia juga butuh bantuan dari negara lain, yaitu dia melakukan perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional di sini, Indonesia mengekspor produk tekstil ke Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotornya ke Indonesia, atau Indonesia mengimpor kendaraan bermotor dari Jepang. Nah, dari situ terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang, atau yang kita sebut dengan masyarakat luar negeri. Untuk tugasnya hari ini, kerjakan latihan soal pilihan ganda di LKS-nya dan esainya 1-5 ya. Kerjakan di buku tulis, terakhir pengumpulan jam 1 di GC.